Oke teman-teman, di sini kan banyak yang tanya ya, gimana sih caranya ngerender bahkan membuat rumah 3D beserta ngerendernya itu gimana. Di sini mungkin tak ambil contoh kalau aku sendiri tuh teman-teman, karena deviceku kurang mumpuni di sini. Jadi dari aku sendiri tuh pakai yang aplikasi yang namanya SketchUp dan juga Twinmotion ya teman-teman ya. Mungkin ini tak ini aja. Nah, jadi aku pakai aplikasi ini teman-teman. Dan untuk backupannya mungkin di situ ada Photoshop. Ya, cuma ini aja 3. Jadi setelah ini 3 ini itu jadi komponen wajib lah buat ngerender lah ya teman-teman ya. Dari Twinmotion ini bisa teman-teman gantikan pakai Lumion. Kalau device-nya kurang mumpuni, mungkin bisa cek di spesifikasi ya teman-teman. Spesifikasi Lumion itu ada di Google. Nah, setelah itu pertama itu pastinya akan buka SketchUp buat bikin rumah ya. Mungkin ambil contoh kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ini sudah aku bikin rumah seperti ini, kita ambil contoh seperti ini. Jadi yang teman-teman gambar di SketchUp itu bangunan dan besertanya isi-isinya doang ya teman-teman. Meskipun nggak ada isi-isinya, mesti kayak kursi dan lain-lain, itu mainannya aksesoris, gak apa-apa juga teman-teman, gak usah pakai itu. Nah, jadi setelah teman-teman buat seperti ini, itu bisa langsung ke aplikasi Twinmotion-nya gitu teman-teman. Nah, ini kursi-kursi ini juga bisa teman-teman dapatkan itu di 3D Warehouse. Jadi misal kalau ya teman-teman ini nyari kursi, ya udah di sini tulis kursi, terus kita cari. Nah, di model ini banyak kursinya teman-teman. Nah, di situ, nah ini banyak kursi, bisa teman-teman download di sini. Nah, fokus ke rendernya ya teman-teman ya, itu masuk ke aplikasi Twinmotion. Nah, ini aplikasi Twinmotion. Nah, Twinmotion ini karena PC ku ini standar, masih di bawah rata-rata, jadi mungkin di sini aku nanti rendernya itu sesuai kemampuan dari PC ku ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman import, di sini ada import, terus tambah plus, di open, terus dicari di mana letak file SketchUp yang tadi, yang ini teman-teman, itu dicari di mana. Habis itu teman-teman langsung di copy atau di open ini. Jangan lupa di alt dulu untuk filenya, terus di open. Nah, ininya pasti teman-teman itu pertama itu by material yang gini. Nah, itu teman-teman ubah ke keep ini. Habis itu di import. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, setelah segini, ini teman-teman udah masuk ke yang tadi itu teman-teman. Jadi gambarnya teman-teman di sini. Nah, ini karena tenggelam di sini, bisa teman-teman angkat terlebih dahulu. Nah, demikian. Nah, ini sudah gambarnya udah nampak ya teman-teman ya. Jadi mungkin kurang ke atas ya. Nah, gini. Oke. Nah, udah. Ya, udah. Jadi untuk menggerakkan layarnya ini dulu, itu teman-teman bisa pakai WASD ya teman-teman ya. Sama teman-teman kayak main game dan lain-lain itu pakai WASD. Nah, ini teman-teman di sini itu juga bisa langsung ngeditnya tuh di sini teman-teman. Jadi ini udah masuk ke fitur Twinmotion di sini. Setelah itu dari teman-teman di sini bisa, di sini ada material. Kalau material di sini banyak materialnya teman-teman. Jadi kayak kaca, terus metal, kayak aluminium dan lain-lain. Nah, ini banyak teman-teman di sini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan di sini. Misal kayak kaca contohnya, kita pilih kaca yang ini misalnya, taruh di kacanya gitu teman-teman. Nah, gini. Nah, untuk triknya teman-teman di sini yang pakai laptop di sini teman-teman bisa ke edit dulu, habis itu ke preference, di quality-nya itu di setting di
low dulu atau enggak di medium. Ini untuk ngeditnya ya teman-teman. Jadi di setting ke medium dulu atau enggak di low. Nah ini bakalan enak teman-teman, jalannya bakalan enak. Nah di sini baru teman-teman bisa naruh material terlebih dahulu teman-teman. Misal kayak konkret, ini kayak dinding, teman-teman taruh terlebih dahulu. Dinding, menyesuaikannya di sini teman-teman. Nah di sini, terus ini ada komponennya di sini juga. Nah habis itu ini tak bahas secara cepat ya teman-teman ya. Jadi di sini terus misal kayak konkret di sini, nah dan lain-lain lah ya teman-teman ya. Nanti tinggal hasil jadinya saya share juga ke teman-teman. Bisa kayak stone di sini banyak teman-teman pilihannya. Kayak gini itu bisa diubah gini teman-teman. Nah misalnya kayak gini. Nah terus skalanya itu diperkecil atau enggak diperbesar gitu teman-teman. Itu bisa juga teman-teman atur di sini. Terus ini juga kayak groundnya itu teman-teman mau diganti tanah atau enggak diganti rumput gitu teman-teman, itu bisa juga teman-teman di sini. Nah setelah itu teman-teman, misalnya contohnya kayak air juga nih, airnya di sini ada juga di material, terus di bawah itu ada water. Nah di sini teman-teman bisa ganti. Nah gitu teman-teman. Terus teman-teman ubah semuanya ya teman-teman, itu semuanya diubah. Contohnya seperti ini lagi, kayak ground, terus ini. Nah ini kan di dalam air ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ubahnya harus gini, harus masuk dulu dalam air. Nah seketika berubah ya teman-teman. Nah seperti itu, bla 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 dan lain-lain semuanya teman-teman diubah di sini. Setelah itu kalau sudah semuanya diubah, jadi teman-teman di sini bisa menambahkan kayak entah contoh pohon dan lain-lain. Nih pohon, terus ini rumput bisa teman-teman kayak gini. Ini kalau gini, ini satu persatu ya teman-teman. Nah itu satu persatu. Oh ya sebelum itu juga, kalau misal udah materialnya diubah semua, jadi teman-teman di sini itu ke media, habis itu ambil picture dulu. Nah demikian. Nah ini di bawah ini udah masuk ke image, di sebelah sini di image itu ada HDRI namanya teman-teman. Ini yang enable itu di enable dulu. Nah ini biar teman-teman bisa ngubah situasi di sini teman-teman. Jadi langsung ke backdrop HDRI. Di sini teman-teman bisa ngubah backgroundnya. Go to library. Habis itu teman-teman bisa ngubah situasi di background belakangnya gitu teman-teman. Itu sih lebih singkatnya sih. Nah seperti ini mungkin contohnya. Jadi tinggal dipilih, direct taruh sini. Oh ini gak kena ya teman-teman. Jadi habis itu tinggal pindah, terus tinggal pindah lagi gitu teman-teman. Jadi untuk penempatannya sendiri, ini gambarku penempatannya sendiri itu kurang masuk ya teman-teman. Jadi penempatannya itu biasanya itu di sebelah sini. Nah ini kesalahannya di mana teman-teman? Jadi teman-teman sebelum mulai di SketchUp itu, ini tak kasih contoh kesalahan ya teman-teman ya. Jadi di sini nih komponennya itu nggak ikut semua. Itu kenapa? Soalnya dari aku sendiri tuh salah buat naruh naruh lokasi di SketchUp itu salah. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah di sini itu diharuskan untuk teman-teman ini di copy terlebih dahulu semuanya. Nah setelah itu teman-teman itu dipaskan ke ini.
di titik sikunya ini teman-teman, yang ada warna biru, hijau sama merahnya. Nah itu dipaskan. Bentar. Dipaskan terlebih dahulu. Kalau bisa dipaskan di rumahnya ya teman-teman. Nah demikian. Setelah itu teman-teman, lalu teman-teman save. Jangan lupa sebelum pindah ke Twinmotion, teman-teman harus ubah ininya terlebih dahulu gitu teman-teman. Nah setelah diubah, baru deh teman-teman masuk ke sini lagi, di import ini, di refresh anggapannya teman-teman. Ya tunggu dulu teman-teman ya. Nah jadi demikian, ini sudah. Nah ini karena ini kurang ke atas ya teman-teman ya, ini kurang ke atas, kita ke atasin dulu bentar. Nah bentar. Nah seperti ini teman-teman. Jadi di sini kalau sudah teman-teman ambil picture lagi ke media, terus ambil picture di sini, itu sudah nggak ada. Soalnya kenapa? Kan udah tempatannya tadi kan di sini. Nah sekarang ada di sini teman-teman. Jadi di sini itu nah jadi di sini teman-teman bisa ubah backgroundnya secara otomatis teman-teman. Jadi bentar. Nah di sini teman-teman gini, itu ambil picture terlebih dahulu, yang ini dihapus aja. Nah ambil picture yang ini. Nah teman-teman di sini bisa ganti deh, entah yang ini tinggal, nah terus entah yang ini. Nah ini tinggal ngatur musimnya, misalnya entah ini mode hujan, nah ini hujan, terus ini salju dan yang lain. Terus ini bentar, di HDRI. Nah ini intensitinya ini bisa digedein. Kalau intensitinya digedein bisa lebih jelas teman-teman belakangnya itu. Nah kalau aku biasanya di 10 pas. Nah di sini setelah itu rotasinya juga bisa diubah, nah mungkin kalau aku sendiri pakai yang ini ya teman-teman. Nah kalau pakai yang ini lebih keren. Nah demikian teman-teman. Nah setelah itu misalnya udah cocok di sebelah sini, teman-teman tinggal isi materialnya deh, kayak nih, kayak dress. Kalau dress ini kayak rumput itu dipopulasi dulu, habis itu di folic apa ya, folic, maaf ya Inggrisnya agak ini teman-teman, terus di paint. Nah teman-teman tinggal drag ke situ teman-teman, misalnya teman-teman milih ini, nah terus ini lagi, nah tinggal di drag, habis itu di klik yang ini, kontrol, habis itu ini lagi. Nah tinggal di paint deh teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa beri aksiran rumput, bukan aksiran sih, lebih material rumput di sini. Nah itu diisi semuanya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman juga bisa yang kataku tadi itu bisa kayak kasih pohonan, terus kasih bunga-bunga di sini teman-teman. Nah dan lain. Terus juga di sini ada objek kayak lampu, teman-teman bisa taruh di sini lampu. Terus juga di sini ada orang juga. Nah orang juga bisa teman-teman taruh di sini. Terus juga vehicle, entah nanti teman-teman ngasih pesawat di sini. Habis itu mobil taruh sini. Nah itu bisa teman-teman atur sendiri lah ya teman-teman ya. Setelah itu mungkin itu sih teman-teman, itu dasarnya mungkin seperti itu ya teman-teman, untuk dasarnya. Nah ini teman-teman bisa ganti juga.
background. Nah, mungkin itu sih teman-teman dasarnya. Mungkin langsung nanti tak kasih ini ya teman-teman, tak kasih langsung jadinya, anggapnya langsung nanti ini hasilnya kayak apa, teman-teman bisa ikuti ya teman-teman. Jadi tak percepat aja ya teman-teman. Oke, sebelum itu teman-teman, kalau sudah semisal ini anggapannya udah ya, dianggapannya tuh semuanya udah gambar dan sudah fix gitu ya teman-teman. Teman-teman tinggal ke edit lagi, terus ke preference, langsung ke kualitinya di, kalau yang teman-teman pakai laptop di sini di medium juga nggak apa-apa, di high juga nggak apa-apa. Kalau semisal laptopnya itu kisaran RAM-nya 4 terus VGA-nya juga 2 GB misalnya gitu ya teman-teman, itu teman-teman bisa di medium sampai di high. Itu di high pun sudah sedikit lemot sih teman-teman ya. Kalau semisal di RAM 4 apalagi juga Twinmotion ini juga lumayan berat ya teman-teman. Terus setelah itu teman-teman kalau sudah mau ngerender itu bisa di preferensinya itu dinaikkan. Kalau saya di ultra, nah itu bisa dinaikkan gini teman-teman. Jadi di sini itu kan udah ada backgroundnya seperti ini, buat teman-teman diedit lagi di sebelah sini, diedit entah mau di hujan bisa. Nah ini hujan teman-teman. Nah terus ininya juga diedit, rotasinya, pencahayaan dan lain-lain itu juga diedit, sama ininya juga diedit teman-teman, disesuaikan aja. Nah setelah sesuai kayak gini itu teman-teman langsung ke export di image. Nah ini dipilih teman-teman, lalu di start export, itu udah ngerender teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini nantinya. Nah karena ini hasilnya masih sedikit kurang bagus ya teman-teman, di sini mungkin aku bagusin terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman bisa nonton aja di sini, aku percepat. Nah oke teman-teman, di sini udah selesai ya dieditnya ya. Ya udah ngasih material yang lain, udah ngasih mobil, terus lampu juga, terus ini ada orang juga di sini. Ini mungkin masih kurang tanaman ya di sini ya teman-teman ya, mungkin ya udahlah gitu ya. Ini cuma kasaran doang. Udah nih maaf buat nganu shadownya ini teman-teman ya. Buat nampilin shadownya, mantulin shadow ke ini ke bangunannya, emang tak taruh situ ya teman-teman. Ini udah tak kasih detail juga dan lain-lain. Nah setelah itu teman-teman, apa yang kata saya tadi, setelah teman-teman bikin atau enggak sudah selesai ngeditnya, teman-teman bisa itu ubah ke di editnya, itu ubah ke preferensinya, diubah ke high atau enggak di ultra gitu teman-teman. Ini untuk khusus untuk mau ngerender aja ya teman-teman. Nah jadi hasilnya seperti ini nanti teman-teman, hasilnya seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa di export, sebelum itu diedit dulu teman-teman, entah nanti dari pencahayaan dan lain-lain. Di sini sebelumnya udah aku edit ya teman-teman, jadinya ini udah cukup sih menurutku nih. Tapi bentar, tak edit terlebih dahulu dikit-dikit. Nah gini. Nah seperti ini mungkin teman-teman ya. Jadi ini untuk hasil rendernya bisa kita lihat sebentar lagi. Setelah itu kita pilih ini terlebih dahulu, di image-nya ini ditambah. Nah kemudian setelah itu
image yang pertama ini mungkin bisa dihapus aja teman-teman, di delete. Nah setelah demikian kita pilih image-nya. Nah seperti ini tampilannya. Setelah itu pergi ke export, atau enggak teman-teman diatur terlebih dahulu di sini tak kameranya kurang demikian. Nah kayak ini, terus efek rendernya itu, terus di GL nya dihidupin atau enggak gitu teman-teman. Jadi ini mungkin teman-teman bisa atur sendiri ya teman-teman. Di sini shadow-nya diperjelas, shadow biasnya juga diperjelas agar lebih lebih mantap lah teman-teman ya. Nah itu kayak gini dong. Nah terus di efeknya ini kontrasnya mungkin sudah kontrasnya teman-teman. Nah bisa teman-teman di atur sendiri ya teman-teman di sini. Ini warnanya teman-teman ya. Menurutku warnanya cukup di bawah 60% aja teman-teman. Nah setelah itu teman-teman bisa di image. Nah di image ini teman-teman bisa di pengaturannya di Full HD, di 2K atau enggak di 4K. Kalau di 4K itu seperti ini teman-teman. Nah kalau di 4K itu biasanya harus ngatur terlebih dahulu ininya. Nah itu nanti seperti ini tampilannya teman-teman. Tapi cenderung kalau saya itu biasanya di 2K aja, nah di sini di 2K aja, di HD aja teman-teman. Jadi soalnya kenapa bisa di 8K bisa, itu bisa teman-teman, tapi mungkin lebih ke di 2K aja teman-teman, soalnya lebih ke saya tuh ngejar ke landscape-nya gitu teman-teman. Mungkin dari di sini teman-teman ada yang tahu ya cara atur demikian tuh gimana, mungkin bisa langsung komentar ya teman-teman. Nah setelah itu sudah, ini kita tambah image lagi. Nah image ini dibaca ya teman-teman ya, di image 6. Setelah itu teman-teman tinggal export di sini. Setelah di export teman-teman pilih di JPG terlebih dahulu. Habis itu pilih gambarnya mana yang mau di export. Setelah itu teman-teman tinggal start export. Nah ini teman-teman tinggal pilih terlebih dahulu itu mau taruh di mana. Tak taruh di sini aja, di new folder, terus select folder. Ya udah, ini teman-teman tinggal tunggu. Ini mungkin makan waktu cukup lumayan lah teman-teman di sini. Tergantung juga tergantung dengan ininya teman-teman, spek laptop atau enggak spek PC-nya teman-teman gitu loh. Kalau misal spek laptopnya teman-teman sudah mumpuni di sini, saya pikir ini bakalan cepat gitu teman-teman. Nah, di sini mungkin terlihat itu sudah tinggal nunggu beberapa detik kemudian ya teman-teman. Nah setelah selesai teman-teman, itu ada langkah selanjutnya yang dimana saya sudah menyertakan di sini. Nah langkah selanjutnya teman-teman itu dimana saya sudah menyertakan di sini. Itu ada 3 aplikasi ya teman-teman ya, yaitu Daymotion, SketchUp, sama Adobe Photoshop. Nah teman-teman setelah itu buka Photoshopnya terlebih dahulu. Gambarnya tadi itu teman-teman di render di mana, tinggal di open, di desain, di new folder. Nah ini teman-teman ya, image 6. Teman-teman hafalin tadi image-nya berapa,
di sini udah tertera ya teman-teman. Nah ini di sini image 6. Setelah itu teman-teman tinggal buka di sini image 6-nya itu dibuka. Nah setelah terbuka seperti ini ya teman-teman ya hasilnya. Nah ini masih basic ya teman-teman. Tinggal teman-teman di sini atur di filter kameranya ya teman-teman. Jadi di sini mungkin kunci dari semuanya ya teman-teman ya. Itu ada di sini. Jadi teksturnya di sini ada tekstur, terus clarity sama apa nih? DHZ ini itu teman-teman naikin aja. Teksturnya naikin semuanya. Nah, itu teman-teman di sini bisa lihat perbedaannya ya teman-teman ya. Di sini. Nah, kalau saya biasanya itu di tidak jauh dari 60 ya teman-teman, bisa di 60 pas atau, nah, untuk teksturnya bisa di 60 atau enggak dikurangi di 55 biasanya. Nah di sini habis itu di clarity-nya itu jangan banyak-banyak teman-teman. Kalau misal banyak ini mungkin gambarnya dari teman-teman terlalu mencolok gitu ya teman-teman. Jadi dikit aja teman-teman, itu di bawah 20 bisa, tadi 15 atau enggak di 18. Nah di 15 aja. Nah ini disesuaikan tergantung dari kemauan yang dari teman-teman semua, ini mau gimana. Nah ini mungkin terlalu banyak ya teman-teman. Teksturnya kita taruh di 31 aja. Setelah itu ini hasilnya ini teman-teman naikin. Nah kalau misal kayak gini kan terlalu terlalu burik gitu. Nah, teman-teman bisa atur lah sesuai gimana enaknya, gimana sebagusnya gambarnya teman-teman itu jadinya itu gimana gitu ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman ini kan juga spesifikasinya kan juga terbilang di medium ya teman-teman ya, terbilang juga udah menengah lah ya teman-teman. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman kalau semisal ini renderannya nggak seperti yang di YouTube yang lainnya gitu ya teman-teman. Nah habis itu teman-teman di sini bisa atur exposure-nya juga. Nah entah nanti ditambah kayak gini. Nah kayak gini, terus kontrasnya juga ditambah. Kalau bisa jangan jauh-jauh ya teman-teman. Ini kan ada panahnya ya teman-teman. Jangan jauh-jauh. Kalau semisal exposure-nya itu di sini, teman-teman kalau bisa tuh di belakangnya juga, di bawahnya pas. Nah seperti ini. Highlight-nya juga teman-teman bisa atur. Kalau ini kan highlight-nya di belakang, background-nya itu terlalu terang, teman-teman bisa diredupin, dikurangi. Nah seperti ini. Nah terus juga shadow-nya teman-teman tampilin, shadow-nya ditambah. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah terus weight-nya mungkin kalau weight-nya udah nggak perlu ya teman-teman, diminusin aja. Setelah itu black-nya juga ditambah. Nah ini karena kurang pencahayaan, exposure-nya juga ditambah teman-teman. Nah mungkin seperti ini ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa di efek atau enggak perlu dikasih efek. Sini efek tuh biasanya di pinggir-pinggirnya kayak gini teman-teman. Jadi kayak efek kamera gitu ya teman-teman, fokus gitu. Itu biasanya aku tuh ngasihnya di 15 atau enggak di 20. Tapi kalau seumpama di outdoor, kalau seumpama di indoor, misalnya interioran, itu teman-teman nggak usah kasih seperti ini. Ini hanya untuk di outdoor aja. Teman-teman di sini kasih aja itu di 15. Nah di 15. Setelah itu teman-teman klik OK deh. Nah bedanya kan nampak teman-teman ya. Bedanya itu di mana? Nah itu setelah itu teman-teman ini sudah jadi seperti ini. Nah setelah jadi ya udah deh, selesai jadinya seperti ini teman-teman gitu. Tinggal teman-teman kasih mainan dikit-dikit kayak gini.
selesai ya teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba lah untuk semuanya.